Di balik cerita manis itu, di Desa Durian Seginim masih ada kehidupan warga desa yang memprihatinkan. Bahkan saking miskinnya untuk lampu penerangan di malam hari pun masih menggunakan lampu kaleng, yang dapat membawa ingatan kita pada bayangan kehidupan bangsa Indonesia di zaman penjajah. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Inilah Desa Durian Seginim, yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Kecamatan Seginim, Provinsi Bengkulu. Desa Durian Seginim juga dikenal sebagai Dusun Tua di marga anak Dusun Tinggi. Karena di desa inilah sebagai pusat pemerintahan marga anak Dusun Tinggi yang dipimpin oleh seorang pasirah, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis di zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Sedangkan sosok kepemimpinan marga anak Dusun Tinggi yang paling dikenang adalah Pasirah Alimuddin, yang bergelar Raja Ngejah Alam. Pasirah Alimuddin dikenal sebagai tokoh perlawanan penjajah di kala itu. Akibat perlawanannya itu, Pasirah Alimuddin hilang tak kembali hingga saat ini, yang diprediksi terjebak dalam tipu muslihat penjajah, yang nasibnya sama seperti Pasirah Tanggora Saupino. Desa Durian Seginim saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang dijabat oleh Mustadin selaku PJS Kepala Desa. Ketua BPD dijabat oleh Rudiantono, sedangkan Kepala Adat atau Ketua BMA dijabat oleh Zalwan SE. Desa Durian Seginim terbagi dari 3 bagian diantaranya. Di bagian hilir Dusun Pagar Batu berbatasan langsung dengan Desa Muara Payang, sedangkan Seginim Tengah sebagai pusat pemerintahan desa, sementara Seginim Ulu berbatasan dengan Desa Dusun Baru. Desa Durian Seginim memiliki luas wilayah 780 hektar. Dari luas 780 hektar tersebut, 75 hektar berfungsi sebagai lahan persawahan sebagai lahan bercocok tanam, menanam padi dan tanaman palawija lainnya. Sedangkan 705 hektar sisanya sebagai tanah daratan yang dikelola sebagai lahan perkebunan, seperti tanaman kelapa sawit, jeruk, mangga dan buah-buahan lainnya di samping sebagai lahan pemukiman penduduk. Desa Durian Seginim berjarak 14 km dari kota Mana ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan jumlah penduduk 1.400 jiwa, yang terdiri dari 800 jiwa wanita dan 600 pria, mayoritas penduduk sebagai petani, dan 100% pemeluk agama Islam. Di samping itu, Desa Durian Seginim cukup indah, karena dilintasi 2 aliran sungai yang menyatu. Perpaduan 2 aliran sungai antara aliran Sungai Air Nipis dan aliran Sungai Air Bengkenang, yang muaranya di perbatasan Desa Dusun Baru dengan Seginim. Dan saat melintasi Desa Durian Seginim, kedua sungai ini disebut Sungai Air Bengkenang. Selain itu, di Desa Durian Seginim ada 4 tempat ibadah, yaitu Masjid Al-Falah yang terletak di Dusun Pagar Batu, Masjid Baitul Rahman yang terletak di Seginim Ilir, Masjid Jami Katakwa yang terletak di Simpang 3 Desa Durian Seginim dan Masjid Siratul Mustaqim yang terletak di Seginim Ulu. Sedangkan untuk sektor pendidikan, di Desa Durian Seginim ada 3 tempat belajar mengajar, yaitu SDN 44 yang terletak di Dusun Pagar Batu, sedangkan SDN 45 terletak di pusat desa dan SDN ini dapat dinilai sebagai SDN bersejarah. Karena sekolah ini sebagai salah satu SDN tertua di marga Seginim kala itu, yang meliputi Kecamatan Seginim maupun di Kecamatan Air Nipis.
Sedangkan untuk tempat belajar anak usia dini atau taman kanak-kanak, ada sebuah PAUD yang lokasinya masih satu lokasi dengan SDN 45 Desa Durian Seginim. Belum selesai di situ. Baru-baru ini kembali berdiri pusat belajar mengajar yang bernuansa Islami, yaitu Madrasyah Diniyah, Madrasyah Ibtidaiyah, dan Madrasyah Sanawiyah, yang lokasinya masih menyatu dengan lokasi Masjid Jami' At-Taqwa di Simpang 3 Durian Seginim. Bila berbicara masalah perekonomian desa, di Desa Durian Seginim terdapat sebuah pasar harian yang dikelola oleh BUMDes, badan usaha milik desa, yang dipimpin oleh Rosehan Anwar SE. Pasar harian ini dibuka mulai zuhur siang hari hingga maghrib sore hari. Dan di pasar harian ini selalu menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti sayur mayur, tempoyak, kunji dan ikan, bahkan sampai pada jajanan yang cukup populer di Bengkulu Selatan, seperti geguduak atau gegelang, goreng-gorengan juga tersedia di pasar harian ini. Namun di balik cerita manis itu, di Desa Durian Seginim masih ada kehidupan warga desa yang memprihatinkan. Bahkan saking miskinnya untuk lampu penerangan di malam hari pun masih menggunakan lampu kaleng, yang dapat membawa ingatan kita pada bayangan kehidupan bangsa Indonesia di zaman penjajahan. Padahal, di Marga Seginim atau di Kecamatan Air Nipis terdapat sebuah PLTA yang menghasilkan ribuan megawatt aliran listrik yang bersumber dari kekayaan alam lokal, yang selalu didengungkan pembangunannya demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, bila melirik program pemerintah yang banyak menghabiskan uang rakyat mengenai kesejahteraan masyarakat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, yang selalu mencanangkan program bantuan untuk warga kurang mampu, namun faktanya sangat disayangkan, masih ada warga desa yang belum bisa menikmati cahaya pembangunan. Sementara di sisi lain di usia 76 tahun umur kemerdekaan Indonesia, banyak tempat yang dihiasi gemerlapnya lampu hias, sebagai pertanda kemakmuran sebuah negara, padahal di balik itu semua, masih ada warga negara yang belum sempat mencicipi manisnya kue pembangunan. Bila berkaca pada sabda Rasulullah bahwa status manusia semua setara di hadapan Allah, setara pula sebagai hamba yang tak punya kuasa dan tak bisa melakukan apapun tanpa pertolongannya. Di antara indikator ketidaksempurnaan iman seseorang adalah manakala ia membiarkan saudaranya mengalami kesulitan, sedang ia memiliki kemampuan untuk membantu. Rasul bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tetangga yang di sampingnya dalam keadaan lapar padahal ia mengetahuinya." Hadis riwayat At-Tabrani.